Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ustaz Ahmad Rafi selaku dosen mata kuliah Retorika Dakwah 1 dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Musibah. Hari ini saya akan membawakan materi tentang mengharap kematian menurut pandangan Islam. Kematian itu adalah hal yang pasti dan wajar. Tanpa mengharapkan kematian itu akan datang sendiri kepada manusia. Namun, dengan semakin beratnya beban kehidupan, manusia mengharapkan kematian itu segera menjemputnya. Bahkan, nauzubillah, sampai melakukan bunuh diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mendorong mengharap kematian. Yang pertama, karena mudarat duniawi, ini hukumnya makruh. Dan yang kedua, karena menghindari fitnah agama. Saya akan menjelaskan yang karena mudarat duniawi yang hukumnya makruh. Yang pertama itu sakit yang diderita. Banyak manusia yang merasa tidak mampu melawan penyakitnya, itu mengharapkan kematian segera menjemputnya atau bahkan sampai bunuh diri. Nah, yang kedua itu kesulitan ekonomi. Nah, ini juga banyak banget yang mengharap kematian segera menjemputnya karena kesulitan ekonomi. Karena banyak banget manusia yang merasa kalau dia kesulitan ekonomi berarti dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa hidup di dunia, seperti itu. Nah, yang ketiga itu gangguan dari musuh. Itu contohnya bullying. Bullying itu dari anak kecil sampai orang tua, orang dewasa juga bahkan mengalami bullying. Nah, ini akibatnya banyak yang depresi dan akhirnya bunuh diri. Keempat itu kehilangan sesuatu atau seseorang yang dicintai. Ibaratnya itu sehidup semati, seperti itu. Jadi saya hidup, dia mati, saya mati gitu. Jadi ini nggak boleh. Karena apa? Karena itu melawan takdir Allah. Di sini saya akan menjelaskan yang karena khawatir fitnah agama. Yang pertama, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, "Ya Allah, fisikku telah melemah, usiaku telah tua, dan rakyatku telah menyebar. Maka cabutlah nyawaku sebagai orang yang tidak menyia-nyiakan dan tidak ceroboh." Nah, Sayyidina Umar berdoa seperti ini karena merasa waktu itu fisiknya udah lemah, sudah tidak mampu berperang, tidak mampu berdakwah, dan rakyatnya telah menyebar, dakwahnya telah luas, dan beliau berharap kematiannya tidak menjadi orang yang sia-sia. Kedua itu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam pernah berdoa dalam Quran surat Maryam ayat 23, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku tidak diperhatikan dan dilupakan." Ini Sayyidah Maryam berharap seperti ini ketika beliau mengandung Nabi Isa. Beliau mengharap seandainya beliau mati sebelum ini, pasti masyarakat juga tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu gitu. Terus masyarakat juga tidak dosa dalam memfitnah Sayyidah Maryam. Nah, karena kan masyarakat pasti memfitnah Sayyidah Maryam itu berzina gitu kan. Nah, yang ketiga itu banyak ulama salaf yang berharap untuk dicabut nyawanya karena takut ria dan ujub. Nah, kenapa? Karena semakin tinggi ilmunya, semakin dia khawatir. Kenapa? Karena takut ada sifat ria dalam dirinya. Nah, yang keempat, mengharap kematian untuk akhirat. Contohnya seperti syahid ikut berperang di Palestina, ikut berperang di negara-negara Islam yang dibantai, seperti itu. Yang kelima itu mengharap kematian dan dikubur di tempat-tempat yang mulia, contohnya seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dan dikuburkan di dekat orang-orang soleh. Yang keenam itu mengharap kematian karena rindu bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Nah, ini hukumnya dianjurkan. Kenapa? Karena untuk menghindari fitnah agama. Dan menurut Yusuf Qaradawi dalam bukunya di Fikih Kontemporer 1, dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian, karena jika ia orang yang baik, maka
kebaikannya mudah-mudahan bertambah. Dan jika ia orang yang ahli maksiat, maka ya semoga bertaubat. Manusia itu nggak boleh mengharap kematian. Kenapa? Karena kalau di sisa usianya dia orang yang baik, dia bisa menambah kebaikannya. Tapi kalau ia orang yang ahli maksiat, di sisa usianya bisa ia gunakan untuk bertaubat, seperti itu. Nah, dari hadis lain dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika ia terpaksa, maka memintalah, ya Allah, jika hidup lebih baik untukku, maka hidupkanlah aku, dan jika mati itu lebih baik untukku, maka matikanlah aku. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Nah, apabila manusia merasa kalau dia hidup tapi dia melakukan maksiat terus, hawa nafsunya tidak terkontrol, maka ia boleh berdoa seperti tadi. Jika ia merasa kalau dia hidup dia tambah banyak dosa, sedangkan kalau ia mati itu lebih baik baginya, itu lebih baik. Jadi kesimpulannya, mengharap kematian dalam pandangan Islam itu hukumnya kalau mudarat duniawi itu hukumnya makruh, dan kalau untuk menghindari fitnah agama itu dianjurkan, dan sebaiknya jangan, karena manusia itu lebih baik berserah diri kepada Allah. Urusan kematian itu pasti, dan itu sudah ada garisnya, dan itu merupakan takdir Allah. Nah, semoga kita semua dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah dan sebaik-baik kematian yang terjadi pada kita. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.